Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyan Fauzi Rahman dari kelas 6 Masawa A. Saya akan menjelaskan terkait defisit anggaran dalam Islam, hukum dan pembiayaannya. Defisit anggaran adalah kondisi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan yang diterima dalam satu periode anggaran. Dalam praktek pemerintahan, kondisi ini sering terjadi karena meningkatnya kebutuhan belanja negara seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, ataupun penanggulangan bencana, maupun upaya pemulihan ekonomi untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Pemerintah biasanya mencari sumber pembiayaan melalui pinjaman, penerbitan surat utang, atau sumber pembiayaan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian defisit anggaran dalam perspektif Islam. Secara umum, defisit anggaran berarti jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar daripada jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran. Islam tidak memberikan larangan secara khusus mengenai adanya defisit anggaran. Yang menjadi perhatian utama adalah penyebab terjadinya defisit, tujuan penggunaan anggaran, serta cara pemerintah memperoleh dana untuk menutup kekurangan tersebut. Dalam Islam, harta negara merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat mubazir atau merugikan kepentingan umum. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Islam. Prinsip dasar pengelolaan keuangan menurut Islam yaitu yang pertama ada amanah, yaitu pengelolaan keuangan harus dilakukan secara jujur dan penuh tanggung jawab karena setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun masyarakat. Kemudian yang kedua ada keadilan, yaitu anggaran negara harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan. Anggaran tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian yang ketiga ada efisiensi. Islam melarang pemborosan dalam penggunaan harta. Pengeluaran negara harus benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kemudian yang keempat ada kemaslahatan, yaitu seluruh kebijakan fiskal termasuk defisit anggaran itu harus bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kelima ada akuntabilitas, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan setiap dana publik. Selanjutnya ada pembiayaan defisit anggaran menurut Islam. Yang pertama ada optimalisasi pendapatan negara. Islam mendorong negara meningkatkan penerimaan melalui sumber-sumber yang sesuai syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, kharaj, jizyah, usyar, kemudian ada pengelolaan aset negara. Sumber-sumber ini itu dapat menjadi alternatif pembiayaan tanpa harus bergantung pada utang berbunga. Kemudian yang kedua ada utang tanpa riba. Dalam kondisi darurat, negara diperbolehkan berhutang selama tidak mengandung bunga, terus dilakukan berdasarkan akad yang sah, digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mampu dibayar kembali. Kemudian yang ketiga ada sukuk negara, yaitu salah satu instrumen yang sesuai syariah adalah sukuk atau obligasi syariah. Sukuk bukan surat utang berbunga, tetapi bukti kepemilikan terhadap aset atau proyek yang menghasilkan manfaat
Melalui sukuk, pemerintah memperoleh dana masyarakat tanpa melanggar prinsip larangan riba. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan wakaf produktif. Wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial seperti rumah sakit, sekolah, atau sarana air bersih dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada pandangan ulama terkait defisit anggaran, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan umat, bersifat sementara, tidak dibiayai dengan utang ribawi. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan fiskal serta tidak membebani generasi mendatang secara berlebihan. Mungkin itu saja pengertian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.